Tiga personil sniper TNI berhasil menggagalkan pergerakan 23 anggota kelompok kriminal bersenjata KKB di kawasan perbukitan Papua setelah terdeteksi mencoba mendekati wilayah pemukiman warga sipil. Keberhasilan ini terjadi dalam operasi pengamanan terpadu yang juga melibatkan pengerahan 120 personil TNI lainnya untuk melakukan pengejaran dan penyekatan di sejumlah jalur keluar masuk kawasan tersebut. Operasi ini dilakukan sebagai respons cepat atas laporan intelijen mengenai rencana pergerakan bersenjata KKB yang berpotensi mengancam keselamatan warga dan stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Berdasarkan informasi lapangan, ketiga sniper TNI ditempatkan di titik pengamatan strategis yang berdekatan dengan area perkampungan warga. Penempatan ini dilakukan bukan untuk melakukan kontak terbuka, melainkan untuk memastikan pergerakan KKB dapat dipantau secara ketat tanpa memicu kepanikan masyarakat sipil. Dari posisi tersebut, sniper TNI mengawasi jalur-jalur perbukitan yang selama ini kerap digunakan KKB sebagai lintasan berpindah lokasi, sekaligus memastikan tidak ada warga yang terjebak di antara pergerakan kelompok bersenjata tersebut. Sumber militer menyebutkan bahwa kelompok KKB yang berjumlah 23 orang terdeteksi membawa senjata dan bergerak secara terpencar, memanfaatkan kontur alam perbukitan yang sulit dijangkau. Situasi ini dinilai beresiko tinggi karena lokasi pergerakan berdekatan langsung dengan rumah-rumah warga, kebun, serta jalur aktivitas harian masyarakat. Oleh karena itu, keputusan untuk mengandalkan pengamatan jarak jauh dan pengendalian situasi dari titik tersembunyi menjadi langkah utama untuk mencegah jatuhnya korban sipil. Sementara itu, 120 personil TNI lainnya digerakkan untuk melakukan pengejaran terkoordinasi dari arah luar perkampungan. Pasukan ini bertugas menutup jalur pelarian, mempersempit ruang gerak KKB, serta mendorong kelompok tersebut menjauh dari area warga. Pengejaran dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan prioritas utama menjaga keselamatan masyarakat, serta memastikan tidak terjadi baku tembak di wilayah pemukiman. Operasi ini menunjukkan perubahan pendekatan pengamanan yang lebih menekankan pada pengendalian situasi dan pencegahan risiko terhadap warga sipil. TNI menegaskan bahwa fokus utama dalam setiap operasi di Papua adalah melindungi masyarakat, menjaga stabilitas wilayah, dan menekan pergerakan kelompok bersenjata tanpa menciptakan dampak lanjutan yang merugikan warga. Hingga tahap awal operasi ini berlangsung, situasi di perkampungan dilaporkan tetap kondusif, aktivitas warga berjalan seperti biasa, dan tidak ada laporan korban dari pihak sipil. Pada tahap lanjutan operasi, fokus utama TNI diarahkan pada pengendalian medan dan pemetaan pergerakan 23 anggota KKB yang telah terdeteksi berada di sekitar perbukitan yang berbatasan langsung dengan wilayah perkampungan warga. Informasi intelijen yang dihimpun sebelumnya menunjukkan bahwa kelompok tersebut tidak bergerak secara seragam, melainkan terbagi dalam beberapa elemen kecil untuk menghindari deteksi dan memanfaatkan jalur alami seperti hutan lebat, lereng curam, serta kebun milik warga. Kondisi ini menuntut penerapan taktik pengamanan yang ketat, terukur, dan minim resiko terhadap masyarakat sipil. Tiga sniper TNI yang telah lebih dulu berada di titik pengamatan melanjutkan tugas pengintaian secara intensif. Dari posisi tersembunyi, mereka mencatat pola pergerakan KKB, arah lintasan, serta titik-titik yang berpotensi dijadikan lokasi singgah. Pengamatan dilakukan dalam durasi panjang dengan mempertimbangkan jarak aman dari rumah warga, guna memastikan tidak ada aktivitas bersenjata yang terjadi di sekitar pemukiman. Setiap perubahan posisi KKB langsung dilaporkan ke pos komando lapangan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan berikutnya. Sementara itu, 120 personil TNI yang dikerahkan dalam operasi ini bergerak secara bertahap dari berbagai sektor. Pasukan dibagi ke dalam beberapa satuan kecil yang bertugas menutup jalur-jalur strategis, termasuk jalur hutan yang biasa digunakan KKB untuk meloloskan diri. Penutupan jalur dilakukan tanpa menciptakan kontak langsung di tahap awal, dengan tujuan mempersempit ruang gerak kelompok tersebut dan memaksa mereka menjauh dari wilayah warga sipil. Pengejaran dilakukan dengan pendekatan pengamanan wilayah, bukan penyerangan terbuka. Setiap pergerakan pasukan memperhitungkan kondisi geografis Papua yang sulit, mulai dari medan berbukit, vegetasi rapat, hingga keterbatasan akses komunikasi di beberapa titik. Komando lapangan menekankan disiplin tinggi kepada seluruh personil agar tidak terpancing melakukan tindakan di luar prosedur, terutama di area yang masih digunakan warga untuk beraktivitas sehari-hari.
Di sisi lain, aparat TNI juga melakukan koordinasi terbatas dengan aparat keamanan setempat dan tokoh masyarakat guna memastikan warga tetap berada di lokasi aman. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi penyusupan KKB ke dalam perkampungan serta meminimalkan resiko warga berada di jalur pengejaran. Warga diminta tetap tenang dan tidak mendekati area perbukitan yang sedang menjadi fokus operasi. Memasuki fase ketiga operasi, TNI meningkatkan tekanan terhadap kelompok KKB dengan memperluas penguasaan wilayah dan memperketat pengendalian situasi di sekitar perbukitan Papua. Setelah ruang gerak KKB mulai menyempit akibat penutupan jalur-jalur strategis, Komando Lapangan mengarahkan pasukan untuk menjaga jarak aman dari perkampungan warga, sekaligus memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan kelompok bersenjata tersebut untuk kembali mendekat ke area sipil. Langkah ini diambil untuk menghindari eskalasi yang tidak diperlukan dan menjaga kondisi keamanan tetap stabil. Pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan menunjukkan bahwa kelompok KKB mulai bergerak tidak teratur dan cenderung berpindah-pindah lokasi dalam waktu singkat. Pola ini dinilai sebagai upaya menghindari pemantauan dan mencari jalur alternatif. Namun, setiap pergerakan tersebut tetap berada dalam pantauan aparat TNI yang telah menguasai informasi medan secara menyeluruh. Data pergerakan yang dikumpulkan dari lapangan terus diperbaharui dan menjadi dasar evaluasi situasi secara berkala. Pasukan TNI yang berjumlah 120 personil tetap mempertahankan posisi pengejaran dengan disiplin tinggi. Mereka ditempatkan untuk menjaga wilayah penyangga di luar perkampungan sehingga aktivitas warga tidak terganggu dan jalur evakuasi tetap terbuka jika dibutuhkan. Pendekatan ini menegaskan bahwa operasi tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pengamanan wilayah dan perlindungan masyarakat. Selain penguasaan fisik wilayah, TNI juga mengintensifkan upaya pengamanan informasi. Setiap laporan dari lapangan diverifikasi sebelum ditindaklanjuti untuk mencegah kesalahan persepsi atau tindakan yang berisiko. Komando Lapangan menekankan bahwa keberhasilan operasi diukur dari terciptanya situasi aman dan terkendali, bukan dari intensitas kontak atau penggunaan kekuatan secara terbuka. Di tengah operasi yang berlangsung, aktivitas warga di perkampungan tetap berjalan dengan pengawasan aparat keamanan. Pasar lokal, kebun, dan jalur aktivitas masyarakat dilaporkan tetap digunakan seperti biasa. Kehadiran TNI di sekitar wilayah tersebut lebih difokuskan sebagai bentuk pencegahan, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa situasi berada dalam kendali negara. Pada tahap keempat operasi, TNI mulai memasuki fase konsolidasi keamanan dengan tujuan memastikan wilayah perbukitan Papua benar-benar berada dalam kendali penuh aparat negara. Setelah tekanan berlapis diterapkan dan ruang gerak KKB semakin terbatas, Komando Lapangan menginstruksikan seluruh unsur pasukan untuk mempertahankan posisi strategis yang telah dikuasai, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap situasi keamanan di lapangan. Fokus utama pada fase ini adalah mencegah munculnya kembali ancaman dari arah yang tidak terpantau, serta memastikan keberlangsungan keamanan jangka menengah di sekitar wilayah operasi. Konsolidasi dilakukan dengan memperkuat titik-titik pengamanan yang sebelumnya telah ditutup selama pengejaran. Jalur perbukitan, akses hutan, serta lintasan yang kerap digunakan sebagai jalur logistik KKB menjadi prioritas pengawasan. Pasukan TNI disebar secara proporsional untuk menjaga stabilitas tanpa menciptakan kesan penempatan militer berlebihan di sekitar perkampungan warga. Pendekatan ini dipilih untuk menjaga keseimbangan antara pengamanan dan kehidupan normal masyarakat. 3 sniper TNI yang sejak awal berperan dalam pengintaian tetap ditempatkan sebagai unsur pemantau jarak jauh. Peran mereka bergeser dari pengamatan intensif terhadap pergerakan KKB menjadi pengawasan wilayah untuk mendeteksi potensi ancaman lanjutan. Informasi yang dihimpun digunakan untuk memastikan tidak ada kelompok bersenjata lain yang mencoba memanfaatkan situasi pasca operasi untuk masuk ke wilayah tersebut. Setiap indikasi pergerakan mencurigakan langsung dilaporkan dan dianalisis secara berlapis sebelum ditindaklanjuti. Sementara itu, 120 personil TNI yang sebelumnya terlibat dalam pengejaran diarahkan untuk melakukan patroli berjadwal dan penjagaan sektor. Patroli ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah pengamanan, tetapi juga sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Aparat memastikan bahwa aktivitas warga dapat berjalan tanpa gangguan, sekaligus memberikan ruang komunikasi jika terdapat keluhan atau informasi dari masyarakat terkait situasi keamanan. Pada fase ini, TNI juga memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan wilayah dan unsur pemerintahan setempat.
Tujuannya adalah memastikan bahwa hasil operasi tidak bersifat sementara, melainkan menjadi dasar bagi penguatan keamanan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan terhadap pola ancaman, jalur rawan, serta potensi pergerakan KKB di masa mendatang, sehingga langkah pencegahan dapat disiapkan lebih awal. Memasuki tahap kelima operasi, TNI meningkatkan intensitas pengamanan dan pengejaran terhadap 23 anggota KKB yang berhasil terdeteksi di perbukitan Papua. Setelah beberapa hari penerapan tekanan berlapis dan pengawasan ketat, kelompok bersenjata tersebut mulai menunjukkan perilaku lebih agresif dan berupaya mencari celah untuk meloloskan diri dari pengawasan TNI. Komando lapangan segera merespons dengan memperluas area operasi, memperkuat titik-titik strategis, dan menambah jumlah patroli di sektor rawan, memastikan tidak ada jalur pelarian yang dapat dimanfaatkan oleh KKB. Sebanyak 120 personil TNI yang sebelumnya dikerahkan dalam operasi pengejaran, sekarang dibagi menjadi beberapa unit bergerak dengan tujuan spesifik. Unit pertama menutup jalur utama yang biasa digunakan KKB, unit kedua menjaga perbatasan hutan dan lereng curam, serta unit ketiga bergerak ke sektor pendukung untuk memastikan warga tetap aman. Setiap unit dilengkapi dengan komunikasi terintegrasi dan jalur koordinasi langsung ke pos komando lapangan, sehingga setiap perubahan posisi KKB dapat segera direspons secara cepat dan tepat. 3 sniper TNI tetap menjadi tulang punggung operasi pengintaian. Dari posisi pengamatan mereka yang tersembunyi, setiap pergerakan KKB dicatat secara detail. Jalur yang dipilih, jumlah anggota yang berpindah lokasi, serta senjata yang dibawa. Data ini kemudian diteruskan ke unit darat untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kapan pasukan melakukan penyisiran dan penekanan jalur. Penekanan dilakukan tanpa kontak langsung di awal untuk menghindari risiko bagi warga sipil yang masih berada di sekitar perbukitan. Situasi medan yang terjal dan hutan lebat Papua menjadi tantangan tersendiri. Pasukan TNI harus menyesuaikan kecepatan gerak dengan kondisi alam, memanfaatkan jalur aman, dan mengantisipasi kemungkinan KKB melakukan penyergapan atau menyembunyikan diri di area sulit dijangkau. Komando lapangan menekankan disiplin tinggi dan pemahaman medan kepada seluruh personil agar operasi tetap terkendali. Selain tekanan fisik, operasi ini juga menekankan penguasaan informasi. Laporan patroli, pengamatan sniper, serta informasi dari warga setempat dianalisis setiap beberapa jam untuk memetakan kemungkinan langkah KKB selanjutnya. Langkah ini bertujuan meminimalkan kontak bersenjata di wilayah perkampungan dan memastikan tindakan yang diambil oleh TNI selalu tepat sasaran. Di tengah pengejaran, komunikasi dengan warga tetap diprioritaskan. Aparat TNI memastikan bahwa masyarakat mengetahui jalur aman dan tidak berada di dekat jalur pergerakan KKB. Koordinasi ini menjadi elemen penting agar operasi tidak menimbulkan korban sipil dan menjaga kepercayaan warga terhadap kehadiran aparat di wilayah mereka.